Gue yakin banget banyak orang yang relate sama kata-kata ini. Ternyata jadi dewasa itu susah. Well, terdengar kayak lebay banget sih, tapi serius, semakin kita gede, gitu tuh semakin kita susah ngedapetin bahagia yang benar-benar pure gitu, yang benar-benar murni. Jadi di video kali ini gue akan membahas faktor-faktor dan juga penjelasan kenapa kita bisa ngerasa kurang bahagia. Ini penting banget buat lu pahami, karena jadi dewasa itu bukan soal cuma bertambah usia, tapi juga gimana cara kita mengontrol diri kita. So, let's get started. Yeah, okay. Yeah. Ketika kita kecil, kita sering mendapatkan hal-hal yang kecil, tapi bikin kita senang. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, semakin sini perasaan itu semakin pudar, dan akhirnya hanya tinggal menyisakan memori bahwa kita tuh pernah sesenang itu. Nah, inilah yang dinamakan hedonic adaptation, yang dimana otak kita menganggap bahwa itu adalah standar baru yang lebih tinggi, menjadikannya bukan suatu dopamin lagi, tapi udah menjadi suatu keharusan gitu. Emang harusnya kayak gini gitu loh. Kalau misalkan lu turun, ya lu nggak bakal seneng, atau bahkan lu bisa sedih gitu, karena standarnya udah naik begitu. Psikolog Brickman and Campbell mengatakan bahwa memang otak manusia itu didesain untuk beradaptasi dengan semua hal. Nah, dari sini kita paham, artinya semua hal itu otak kita tidak pandang bulu, mau itu positif atau negatif, otak kita akan berusaha untuk beradaptasi. Dan ini sebenarnya bagus, cuma balik lagi ke kita harus bisa mengontrol diri kita. Kita bisa mengakali ini dengan cara kita bisa mengapresiasi atau menghargai hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Dengan begitu, hidup kita akan jadi lebih bahagia. Novelty adalah hal-hal yang dulunya kita ngerasa wow banget, sekarang lebih ke ya udah sih. Nah, jadi penelitian mengatakan bahwa neuron dopamin kita merespon hal-hal yang tidak terduga atau hal-hal yang baru gitu. Nah, artinya otak kita butuh kesetrum. What? We're flying to Philadelphia! Oh, hell no! Maksudnya kejutan kecil lah, biar sistem dopamin kita aktif lagi, dan akhirnya kita bisa merasa bahwa hidup kita ini seru. Jadi kalau misalkan lu ngerasa bahwa hidup lu itu ngebosenin atau kurang seru, mungkin lu bisa explore lebih jauh lagi itu. Contohnya kayak misalkan lu mengenal lebih dalam tentang diri lu, atau kalau misalkan mau yang lebih, ya lakuin apapun yang sifatnya produktif. Bisa jadi ternyata selama ini lu salah persepsi terhadap kebahagiaan itu sendiri. Gue argue beberapa orang itu menjadikan uang sebagai sumber kebahagiaan, yang mana menurut gue ini keliru, tapi ya gak bisa disalahkan karena uang adalah segalanya. Gue mengakui itu, tapi bukan berarti uang adalah sumber kebahagiaan. Jika uang adalah sumber kebahagiaan, maka ketika lu berada di fase bawah, lu gak akan bahagia. Nah, jadi menurut gue, kebahagiaan itu ketika kita sebagai individu udah bisa menerima semua keadaan lingkungan kita. Kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan apapun yang ada di sekitar kita. Kita udah bisa menjaga emosi kita dan lain-lain. Begitulah. Jadi menurut gua, kalau misalkan lu menganggap bahwa uang itu adalah sumber kebahagiaan, mending lu ganti deh. Karena itu berpotensi bikin lu gak bahagia gitu kalau misalkan gak punya uang. Syukur-syukur kalau misalkan lu tukang fotokopi uang. See, the point is, you don't know how much future you've got. Jadi kesimpulan dari video ini, kalau misalkan lu ngerasa bahwa hidup lu itu semakin hambar, gak ada rasanya, atau bahkan sulit untuk dihadapi karena terlalu banyak rintangan, santai aja. Semua orang ngerasain hal ini, dan itu tuh normal, bukan lu doang. Bukan berarti hidup lu itu jelek. So, tugas lu itu cuma satu. Lu bukan ngejar bahagia, tapi lu harus bisa ngurus dan merespon hidup dengan baik. Kalau lu suka sama video ini, like, comment, and subscribe. And
Thank you for watching. See you in my next video. Bro, please subscribe, bro. Go, 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 go!